Shalom. Hari ini juga kita akan menemukan kisah Yesus. Teks hari ini Matius pasal 23 ayat 29 sampai 39 dan Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Paragraf yang pertama Matius pasal 23 ayat 29 sampai 39. Orang-orang Farisi mengatakan, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, kami tidak akan ikut membunuh nabi-nabi itu. Tetapi Yesus menegur mereka, karena mereka juga membunuh banyak orang yang tidak bersalah dan yang diutus oleh Tuhan. Paragraf yang kedua, Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Yesus memuji seorang janda yang miskin yang mempersembahkan 2 peser, sekalipun orang kaya memberi jumlah yang besar. Kesimpulan hari ini, kelihatannya ahli Taurat dan orang Farisi cukup saleh, tetapi mereka juga menolak nabi-nabi dan firman Tuhan. Mereka mengatakan, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, kami tidak akan ikut membunuh nabi-nabi itu. Tetapi mereka pun juga telah menolak Yohanes Pembaptis dan akan menolak, membunuh, dan menyalibkan penginjil-penginjil dan Yesus. Kota Yerusalem pernah dilunturkan sebab tidak menerima peringatan. Namun Yerusalem akan dilunturkan lagi karena masih tetap tidak berbalik. Sehingga Yesus melatap tentang kota itu. Kemudian Yesus memuji seorang janda yang miskin yang mempersembahkan 2 peser, sekalipun orang kaya memberi jumlah yang besar. Ia mengajar bahwa lebih pentingnya hati yang sungguh-sungguh dan pengorbanan. Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus menegur orang-orang Farisi yang mengatakan, jiwa kami hidup di zaman nenek moyang kita. Kami tidak akan ikut membunuh nabi-nabi itu. Karena mereka pun juga ini munafik. Merekanya juga tidak introspeksi diri. Kedua, ia memuji seorang janda yang mempersembahkan 2 peser. Sebab dia lebih mengorbankan diri daripada orang kaya. Yang mempersembahkannya, banyak orang lebih mementingkannya secara kuantitas. Siapanya lebih jumlah banyak. Namun, Yesus dan Tuhan lebih fokuskan tentang hati. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan berkata, jika kami hidup di sana atau di zaman itu, kami tidak akan ikut perbuatan itu. Ya, itu juga salah satu munafik. Janganlah berbuat demikian itu. Kedua, jangan bermegah diri, melainkan gunakan kesempatan untuk introspeksi diri aja. Ya, orang-orang Farisi tetap bermegah. Merekanya tidak menerima kesempatan untuk introspeksi dirinya. Ketiga, mempersembahkan dengan sungguh hati dan dengan pengorbanan diri. Sepertinya janda yang miskin. Aplikasi hari ini. Pertama, introspeksi diri dan bertobat tentang dosa nenek moyang dan meminta maaf kepada mereka yang menjadi korban tentang perbuatan salah nenek moyangnya. Itu sudah ada salah satu teladan, sepertinya Nehemia dan Nabi Daniel. Mereka lah sudah bertobat tentang dosa nenek moyang. Kita juga harus tambahnya meminta maaf tentang perbuatan salah itu kepada mereka yang sudah menjadi korban. Kedua, mempersembahkan dengan yang masih diperlukan. Ya, dan jangan mempersembahkan hanya karena ada sisa. Kita harus mempersembahkannya bukan dengan sisa yang masih perlu, namun mengorbankan diri. Inilah persembahan. PR praktek. Bertobat kepada Tuhan dan memohon maaf
kepada orang yang Anda telah berbuat salah. Dan membayar sebagai hutang tentang perbuatan yang salah itu kepada orang juga dan kepada Tuhan juga sebagai persembahan. Ya, hari ini juga setelah melayani, Tuhan memberkati.